Nah ini kan oligarki ini bahasa seolah-olah bahasa elit. Padahal kegiatannya sepak terjang oligarki itu sudah mengganggu seluruh umat manusia di Indonesia terutama. Nah, oligarki yang sekarang itu masuk ke dalam situ, kemudian dia menguasai parlemen, menguasai eksekutif, kemudian muncullah karena itu sangat mudah membuat undang-undang kayak macam omnibus law, Minerba, revisi undang-undang KPK. Ya. Jadi untuk mengelola presiden, menguasai presiden, maka oligarki itu meminta kepada partai-partai untuk membuat presidensial threshold. Nah, jadi bisa menentukan ketua partai, kemudian menentukan proses, menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, di sebelah saya ada penyair negeri Bedebah, Adi Masardi, dengan jabatan seumur hidup juru bicara Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, gitu Mas ya? Ya, Gus Durnya boleh meninggal, jubir tetap ada. Ada karena banyak orang masih ingin tahu pikiran-pikiran Gus Dur untuk berbagai hal. Mas, ini kita mau ngomongin oligarki. Oligarki ini menjadi muncul kembali, diungkit dan diangkat oleh misalnya paling tidak kemarin Mas Adi juga hadir di Brawijaya ya, Perhimpunan Menemukan Indonesia Kembali. Menemukan kembali. Oh, kembali Indonesia. Di sana ada Rocky Gerung, Sagana Nenggolan, Adi Masardi, Ferry Julianto, Faisal Basri. Nggak, maksud penggagas utamanya. Ya. Nah, gitu kan. Saya hadir juga, alhamdulillah. Tapi nggak ngomong apa-apa, cuma ikut bikin-bikin gini aja. Nah, kan. Jadi dibongkar lagi oleh Rocky Gerung dan kawan-kawan, termasuk Faisal Basri yang ada sedikit pengulangan, tapi bagus sekali rakyat jadi lebih melek lagi. Kemudian hari Ahad kemarin, Sabtu kalau nggak salah, Partai Masyumi Baru yang diketuai Ahmad Yani juga menggelar webinar dengan tema ekonomi Indonesia, ekonomi konstitusi versus ekonomi oligarki. Yang bicara juga ada Ihsanuddin Nursi, ada Rijal Ramli dan yang lainnya. Nah, untuk potongan Rijal Ramli sudah saya ambil, sudah saya naikin ke podcast saya tadi pagi ya. Nah, ini mumpung ada penyair negeri Bedebah yang punya pabrik kata-kata yang waduh, saya suka kalau ngobrol sama itu kadang-kadang dia ceplas-ceplos, tapi ya itu memang kondisinya gitu ya. Mas, gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Kita jaga kesehatan. Karena negara sakit, kita harus sehat. Jangan ikut-ikutan sakit. Oke Mas, menurut Mas tadi gimana tentang oligarki ini, apa bagaimana Mas? Nah ini kan oligarki ini bahasa seolah-olah bahasa elit. Padahal kegiatannya sepak terjang oligarki itu sudah mengganggu seluruh umat manusia di Indonesia terutama. Nah, siapa sih oligarki itu? Bagaimana sih modus operandinya? Saya beberapa waktu lalu membuat 2 puisi soal oligarki yang ada di dalam kumpulan puisi yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Nah, judul kumpulan puisinya itu adalah Sajak-sajak Pengantar Pergantian Kekuasaan. Coba mana? Tunjukin dulu bentar. Aduh. Ini masih manuskripnya. Ini belum dicetak, lagi proses. Kita beruntung dapat bocoran lebih awal. Adi M. Masardi, Sajak-sajak Pengantar Pergantian Kekuasaan. Dari judulnya tuh dia asik nih. Gimana nih? Terus gimana? Prolognya sudah ada dari Rocky Gerung, sudah dikirim. Catatan Rocky Gerung pasti yang memuji lah. Tapi begini, kembali masalah oligarki ya. Mungkin saya bacakan dulu aja puisi saya. Oke, sip. Ini oligarki saya ada 2. Yang pertama adalah oligarki perkumpulan para pengecut yang tak miliki hak ngelola negara, tapi ingin menguasai dan manfaatkan sumber daya milik negara untuk kepentingan mereka. Lalu mereka curi boneka kayu dari film horor yang tak laku,
dan meniupkan roh jahat ke dalamnya, lalu didudukkan di singgasana kekuasaan dan kepalsuan. Lalu mereka curi boneka kayu dari film horor yang tak laku, lalu mereka tiupkan roh jahat. Roh jahat, aduh, Ditaruh di sana. Ditaruh di sana. Jadi, bahaya. Oke. nah, oligarki 2.0. Kalau dulu kan bagian kedua. Oke, Nah, sekarang ini kalau bahasa sekarang udah apa digital pakai 2.0. Iya. Oligarki 2.0. Oke. Ambang batas pencalonan presiden 20%, alias presidensial threshold 20%. Oligarki. Nah, jadi Tunggu. Ini puisi singkat ini memang memerlukan pemahaman yang ekstra ya. Pertama kita memahami itu oligarki apa. Kemudian kita dipaksa diajak Mas Adi untuk memahami hantu presidensial threshold. Hantu itu bukan maksudnya bukan tidak ada, tapi hantu sesuatu yang selama ini menyeramkan dan sudah mencengkram kehidupan berdemokrasi di negeri kita ini. Lanjut Mas Adi. Nah, jadi Bang Edi, ini oligarki ini kan tumbuh subur itu sejak reformasi. Oke. Jadi ketika reformasi Orde Baru tumbang, muncullah oligarki mula-mula kecil. Oke. Jadi mereka itu menguasai uang, kemudian membiayai partai, menempatkan orang menjadi legislatif, awalnya ya, ketua partai, kemudian menjadi eksekutif, kemudian dari situ dia minta persisinya, minta imbalannya. Oke. Dulu itu kalau Bang Edi misalnya mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, bahkan jadi presiden lah, saya biayai. Ini oligarki awal-awal yang tumbuh di Indonesia ini. Dimodalin. Setelah Bang Edi jadi, kemudian karena saya oligarki, dan biasanya oligarki itu hubungannya dengan penguasaan lahan, kemudian properti, nah, perkebunan, lahannya. Nah, tapi yang paling penting itu, yang sangat menonjol itu, yang di masa lalu ya. Setelah Bang Edi jadi wali kota, jadi bupati, kemudian saya bilang, Bang Edi itu ada pasar tradisional tuh, kelihatannya kumuh, saya mau perbaiki. Saya renovasi, saya bangun, kemudian pasar itu menjadi elit. Nah, kemudian pedagang-pedagang itu kan tidak mampu lagi. Nah, kemudian akhirnya muncullah tengkulak-tengkulak baru yang menguasai pasar. Itu yang pertama. Kalau saya misalnya punya lahan, punya properti, alat properti, saya mau bangun properti di situ, tapi kan di depannya itu daerah kumuh, pasti jadi mahal. Jadi murah harganya. Murah. Nah, saya minta ke Bang Edi, kan Bang Edi kemarin kan saya biaya ini, tolong itu masyarakat miskin itu digusur, mengganggu, saya mau bikin real estate di sini. Kemudian karena Bang Edi utang budi, utang uang, serahkan satpol PP, dihapus, polisi, kemudian daerah itu menjadi elit, jadi mahal. Jadi dari situ dia balik modal. Nah, itu yang itu cara lama, itu cara konvensional. Nah, Ahok masih menjalankan itu. Penggusuran Ahok itu bagian dari soal itu. Soal penggusuran Ahok ini dulu saya pernah ingat sewaktu saya tanya kepada Rizal Ramli, Bang, ini kan dia mau menyagupkan lagi ya, nyagup lagi. Kan dia butuh suara. Kenapa dia jalini rakyat kecil, kan orang pada marah nggak milih dia? Kata Rizal Ramli, salah kamu ya. Yang dilakukan Ahok itu adalah message, pesan kepada para bahwa dia sedang bekerja untuk kepentingan mereka. Ada yang publik nggak paham, Bang Edi. Ketika Ahok menggusur Kalijodo, Kalijodo ya dulu. Iya, Kalijodo ada. Kemudian dijadiin taman, seolah-olah tidak ada masalah memperbaiki wilayah. Tapi daerah sekitarnya, sekitarnya langsung harganya menjadi naik. Iya, betul. Nah, kemudian ketika keputusan gubernur juga zaman Ahok itu membangun LRT, kenapa rutenya harus ke kawasan Podomoro? Dari situ kan yang tadinya Podomoro harganya misalnya 1 juta, setelah ada LRT 5 juta, pasti 5 juta. Nah, jadi kalau Bang Edi pemilik Podomoro misalnya yang tadinya harga 1 juta, nanti saya bikin LRT, kalau laku 5 juta berarti aku dapat 2 juta dong. Oke, betul. Itu tapi itu di masa lalu. Nah, oligarki yang tumbuh kemudian berkembang sekarang ini, dia juga sekarang ini masuk ke dalam pemerintahan.
Nah, jadi masuk ke dalam pemerintahan memang mula-mula bukan dirinya, orangnya ya. orangnya. Karena itu kalau kita lihat misalnya ada beberapa nih sekarang nih di kabinet, ada orang yang tidak pernah cita-cita menjadi menteri, tapi kemudian menjadi menteri. Itu pasti ada oligarki yang Mendorongnya, menyorongkannya ya. mendorong. Misalnya Bang Edi nih, Bang Edi nanti jadi menteri pendidikan ya, waduh, bos aku nggak bisa, udah pokoknya kamu jadi menteri pendidikan nanti terima jadi tugas-tugas dari gue. Mantap. Ya. Kemudian tidak paham sumber daya alam, aku nggak paham, udah pokoknya kamu jadi menteri, nanti kebijakan pendidikan aku yang ngatur. Nah, oligarki yang sekarang itu masuk ke dalam situ, kemudian dia menguasai parlemen, menguasai eksekutif, kemudian muncullah, karena itu sangat mudah membuat undang-undang kayak macam omnibus law, Minerba, revisi undang-undang KPK. Ya, jadi soal itu menarik, Mas Adi. Kemarin saya wawancara sama Said Didu, si manusia merdeka. Saya bilang dengan mengutip Rizal Ramli, Bang Mossad, saya panggil Mossad, Muhammad dulu, Bang Mossad, itu Rizal Ramli bilang bahwa oligarki itu lebih ganas, lebih bengis, lebih bahaya daripada kapitalisme. Nah, dia bilang, iya, karena kalau bukan oligarki, misalnya cuma pengusaha biasa, itu cuma sampai maksimal rumah tuh rumah pavilion. Tapi kalau oligarki, mereka masuk ke dapur, mereka yang masak. Wah, Anda bisa bayangkan betapa bahayanya mereka yang masak. Bisa diracuni semua keluarga. Nah, jadi oligarki zaman sekarang ini, kalau dulu itu zaman Soekarno juga ada oligarki yang minta konsesi. Nah, ini tolong bikinin itu dong, saya mau menguasai lahan ini, tolong dibikinin. Sampai zaman Megawati itu oligarki masih di luar kekuasaan. Jadi hanya meminta. Nah, sekarang ini ketika tren demokrasi pemilihan langsung, maka kewenangan oligarki menjadi makin sangat. Dia bisa menentukan siapa yang jadi legislatif, siapa yang jadi bupati, siapa yang menjadi wali kota, bahkan presiden. Nah, untuk menahan potensi untuk mengelola presiden, menguasai presiden, maka oligarki itu meminta kepada partai-partai untuk membuat presidensial threshold. Jadi yang tadi kenapa oligarki saya bilang ada ambang benang batas. merahnya. Nah, di mana pentingnya oligarki untuk menentukan presidensial threshold? Nah, jadi partai-partai dipaksa untuk ente bikin ketua partai, ente bikinin parliamentary threshold 20%. Aduh bos, gimana nanti kita nggak bisa nyal. Udahlah, pokoknya kamu pengen jadi ketua partai apa enggak? Nah, jadi bisa menentukan ketua partai, kemudian menentukan proses, menentukan syarat-syarat untuk menjadi presiden. Sehingga dengan partai yang ada sekarang dengan ambang batas 20%, si oligarki bisa menentukan siapa calon yang diajukan ya. Nah, si ACB-nya ya. Di mana poin oligarki di dalam ambang batas parliamentary threshold 20% itu. Setiap persen itu ekuivalen dengan berapa triliun. Nah, ada uangnya itu. Jadi kalau Bang Edi ini mau jadi presiden 20%, oke. Aku dukung nih. Jadi kamu harus asal tahu aja, setiap 1% itu berarti aku harus keluar uang 1 triliun. Berarti 20%, berarti 20 triliun. Masya Allah, itu duit semua ya, nggak pakai pasir ya. Kalau kata si siapa kemarin, si Adi Armando, soal Aki detail. Nah, jadi dengan demikian, misalnya ada teman saingannya Bang Edi mau jadi presiden, punya uang 20 triliun nggak? Kalau nggak punya kan nggak mungkin. Nah, jadi ketika partai yang lain misalnya yang sudah dikumpulin, yang sudah saya kumpulin kuota menjadi 120%, kemudian ada yang mau mengambil, si ketua partai pasti bilang, gua dibayarnya di masa ini 1 triliun ini 1%. Lu mau bayar berapa? Bayar berapa? Minimal harus sama atau lebih harusnya. Nah, berarti kan ada lebih nih. Nah, kemudian mereka ngumpulin lagi yang lain dengan harga yang lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dari sini kan udah kebayang siapa yang bisa jadi presiden. Kan harus Bang Edi harus bayar dulu, uang gua nih nggak sedikit loh, 20 triliun loh, buat ente nyalonin itu baru beli kendaraannya aja, belum nanti kampanye operasionalnya, belum nanti kalau ada masalah saya harus bayar hakim-hakim di MK. Sorry ya, hakim MK ya. Kemudian
saya harus bayar juga lembaga survei, MK tuh mahkamah kekuasaan ya? mahkamah kekuasaan, mahkamah keuangan juga. Keuangan. Nah, jadi memang menjadi berat biaya untuk Oke, itu borok-borok bagaimana oligarki menguasai negara kita, dia mereka bayar semuanya ya. Nah, jadi singkatnya begini, partai kalau masyarakat ingin tahu siapa sih oligarki itu, alamatnya di mana? Partai yang tetap bertahan dengan presidensial threshold Itulah 20%, di belakangnya ada oligarki. itulah anteknya oligarki. Itulah bonekanya oligarki. Boneka. Itulah pelaksananya oligarki. Ya, yang menarik itu Penjaga gawang oligarki. Apalagi. sehingga menjadikan presidennya itu jadi boneka. Iya. Nah, saya mengamati beberapa kebijakan Presiden Joko Widodo. Saya melihat ada konsistensi Pak Joko Widodo ini untuk mempertahankan kebonekaannya. Wis, ini menarik nih. Pemirsa, coba kalimatnya. Ada konsistensi Pak Jokowi untuk mempertahankan kebonekaannya. Ini saya baru dengar nih. Maksudnya apa? Coba. Biasanya kebinekaan. Kebinekaan, kebonekaan. Iya. Gimana? Kita lihat misalnya bagaimana dia konsisten tetap memindahkan rencana ibu kota. Ibu kota. Oke. Kan kalau ditanya pribadinya Pak Joko Widodo benar nggak sih pengen pindah ibu kota? Pasti berbeda. Karena dia juga ingin percepatan pembangunan kereta api cepat Bandung Jakarta. Oke. 4, berapa triliun sekarang masuk lagi tuh? Nah, masuk akal nggak dari Bandung setengah jam ke Jakarta? Orang ngapain cepet-cepet ke Jakarta? Kalau Jakarta bukan ibu kota. Udah gitu pergi lagi pindah ibu kotanya. Iya. Ente mau jalan-jalan ke Bandung pengen setengah jam, ente mau ngapain di Bandung? Kalau Jakarta itu ibu kota, orang masih masuk akal kan ingin cepet-cepet karena mungkin dipanggil urusan bisnis dengan menteri dengan segala macam. Nah, ibu kota tetap ngeyel mau dipindahkan, tapi kereta api cepat Bandung Jakarta tetap juga. Artinya? Nah, artinya ketika kereta api cepat Bandung Jakarta juga ingin itu kan, berarti kan pikiran Pak Joko Widodo pasti juga nggak pingin amat ya kereta api cepat. Mau ngapain? Tol ada. Oke. Ini teman kita tadi Pak Safril dari Bandung hanya 2,5 jam. Padahal kalau pakai kereta api, taruhlah udah jadi nih ya. Dia di Bandung misalnya di daerah Cimahi, harus ke Padalarang 1 jam. Kemacetan itu kan. Kemudian naik kereta api cepat nyampe di sini 1 jam. Kemudian nyampenya di Halim. Dari Halim ke Kebayoran 1,5 jam. 2,5 jam tambah setengah jam, 3 jam juga malah. Belum mahalnya. Iya. Tarifnya berapa mendingan naik level ya? Jadi saya suka nonton kebijakan untuk pernyataan presiden kita ini. Saya melihat kok kayaknya konsisten benar sih menjaga kebonekaannya. Itu bagian dari oligarki. Kekuasaan yang menguasai presiden. Jadi sejak 7 tahun terakhir ini orang-orang politik kita ini hanya orang yang berkuasa tapi tidak memerintah. Nah, yang pemerintah adalah oligarki yang investasi. Sekarang oligarki ada di dalamnya juga. Oke Bang, ini Mas Adi, ini kita udah banyak ngomongin memblejeti kalau kata orang Jawa, yang menguliti permainan dan sepak terjang para oligarki ini. Karena pertanyaannya tentu kita tidak mau dong dalam kondisi seperti ini terus-terusan. Nah, bagaimana kita menghentikan mereka? Apalagi tadi puisinya, mengambil boneka kayu dari film horor yang tak laku, meniupkan roh jahat dan menolakkan istana. Ngeri sekali tuh. Jadi gimana? Ada nggak cara yang harus rakyat lakukan untuk menyudahi drama kotor ini? Jadi kita minta kepada partai-partai politik jauhkan oligarki, hapus presidensial threshold. Kalau itu berhasil, berarti kekuatan partai politik itu berpihak kepada rakyat dan mulai berhadapan dengan oligarki. Kalau tidak berhasil, tidak berhasil berarti ya selamat jalan bangsa Indonesia. Jadi akan terus dipimpin oleh. Masa nggak ada alternatif lain selain mengharapkan Senayan, Mas? Ya artinya yang bisa mengubah presidensial threshold ini kan bukan hanya Senayan, tapi juga keinginan masyarakat, keinginan pemilih partai.
bahwa mekanismenya memang harus lewat Senayan, itu maksud saya. Nah, Saya mau tanya lebih straight aja deh, lebih langsung aja. Ini kan sudah berkembang anggapan bisik-bisik atau apapun lah namanya. Ini nggak bisa lewat aturan, nggak bisa lewat Senayan, nggak bisa lewat partai. Ini harus turun ke jalan. Orang bilang people power, orang bilang apa? Ah itu, iya mas. Nah, jadi Ini saya cuma nyuarakan aja ya. Jadi kan intinya begini, intinya simbol utama orang-orang politik kita tunduk kepada rakyat adalah langkah pertamanya presidensial threshold zero. Nah kalau rakyat ingin juga terhindar dari kekuasaan oligarki yang makin lama makin mengkeram itu, ya bergerak meminta agar presidensial threshold zero. Caranya rakyat punya cara sendiri. Makin seru lah, takut juga gua. Nah persoalannya kan gini Bang Edi, Iya. di negara kita ini karena sistemnya, mekanismenya itu tidak pernah jelas, Iya. rutenya itu tidak pernah jelas, Iya. sehingga waktu dan caranya itu hanya di tangan Allah. Itu yang bahaya. Kalau hanya Allah yang tahu kan bahaya. Oh iya. Kalau Allah hanya Allah yang tahu, nanti ada kisah Fir'aun tenggelam di tengah puncak kekuasaannya. Ngeri sekali. Kemudian ada Sodom Gomora, Nabi Lut. Iya. Sehingga kita tahu kan kita kan kaget nih. Pengalaman kita kan terkejut-kejut terus. Tahu-tahu muncul peristiwa 65, perubahan politik. Muncul 98 belum. Nah, ini akibat sistem yang tidak jelas. Macet ya. Macet. Oke, paham. Oke, saudara sekalian, saya kira menarik banget. Tapi saya tidak ingin berpanjang lagi karena akan gitu ya. Kita paham itu ya. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat dan Mas Adi banyak terima kasih ya atas Nanti ini. Kita tunggu kita bukunya kabarin. ya, bukunya ini. Coba judulnya sekali lagi nih. Adi Mas Adi sajak-sajak pengantar pergantian kekuasaan. Wah, top banget. Yes, kita tunggu. Oke, saya Edi Mulyadi untuk KPNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.